Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1. Di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ini di pembelajaran 2 kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Di halaman 9 sampai dengan 15 ya. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Jadi cacing itu bernafasnya melalui kulit. Kalau adik-adik lihat cacing, dia kan nggak ada kepala, nggak ada mata, nggak ada hidung ya. Jadi dia bernafasnya melalui kulit. Lalu kemudian ada juga berikutnya serangga. Ya, serangga itu melalui trakea. Trakea tuh kayak di tenggorokan gitu ya adik-adik ya. Dan salah satu membran dari lehernya itu namanya trakea. Kemudian berikutnya ini ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi seperti ini. Dia tumbuh tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Itu kalau di manusia. Kalau hewan juga sama. Dia tambah tinggi dan tambah besar ya, dan tambah beratnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Iya, pasti bertambah ya adik-adik ya. Kemudian, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Contohnya ya, Karina berikan, pertumbuhan kucing. Ketika masih baru lahir, kucing tidak bisa melihat dan meminum susu induk kucing. Lalu, ketika sudah agak besar, kucing sudah bisa makan makanan seperti kucing dewasa lainnya. Contohnya, makan ikan, makan nasi, dan ayam. Dan pertumbuhan pada kucing sama seperti manusia. Semakin besar tubuhnya, semakin besar tubuhnya juga akan semakin besar juga. Jadi sama kayak tadi ini. Ya. Semakin besar dia akan semakin tinggi dan semakin besar, dan beratnya juga bertambah. Kemudian berikutnya masih ada makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur seperti ini ayam. Nah, sekarang kita mengisi tabel ya dengan isi nama hewannya apa, lalu nanti berkembang biaknya dia melahirkan atau bertelur. Ya, karena buatkan di sebelah kanan. Yang pertama adalah kuda. Kuda ini dia melahirkan, ya. Kemudian kucing, dia juga melahirkan. Lalu ikan mas bertelur, burung juga bertelur, cicak juga bertelur, ya. Nah, kemudian makhluk hidup memerlukan makan dan air, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Ya, seperti contohnya tumbuhan yang kita makan, misalnya wortel, ya. Kemudian buncis, kol dimasak menjadi sayur sop. Kemudian kalau hewan misalnya ayam, ya daging sapi, daging ikan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, dari mana ya makannya adik-adik? Selama ini kayaknya kita nggak pernah lihat dia makan seperti kita atau hewan. Nah, ternyata mereka juga memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Nah, bahan untuk membuat makanan pada tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Ya, nah karbon dioksida itu adalah sesuatu zat yang tidak bisa dilihat ya adik-adik ya. Seperti udara itu termasuk yang tidak bisa dilihat. Jadi ini karbon dioksida namanya. Kemudian bahan-bahan tersebut diperoleh dari dalam tanah. Ya, jadi proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis.
Ya. Kemudian berikutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari ini seperti Udin, ya, atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Jadi ada refleksnya, tiba-tiba aduh silau nih gitu ya. Jadi tiba-tiba tanpa kita sadari, tangan kita pasti sudah akan menutup mata kita. Contoh lainnya, daun putri malu. Adik-adik pernah lihat yang seperti ini? Kalau kita sentuh, dia akan menutup atau menjadi kuncup seperti ini. Ya. Kemudian ada juga buah pada pohon pacar Cina akan meletus kalau disentuh seperti ini nih ya. Kemudian landak dan kaki seribu, dia akan menggulung badannya kalau disentuh seperti ini. Ini kaki seribu kalau disentuh dia akan menggulung begini. Dia seperti pura-pura mati gitu ya adik-adik ya. Dia menggulung terus dia diem. Nah, kemudian setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan dan air. Ya, dan juga peka terhadap rangsang. Berikutnya ini ada beberapa kata ya, berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas dan bergerak. Kita diminta untuk membuat kalimat berdasarkan kata-kata ini ya. Nah, yuk Karina berikan contohnya. Yang pertama berkembang biak. Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian makanan. Contoh kalimatnya, pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Yang ketiga bernafas. Contoh kalimatnya, ikan bernafas menggunakan insang. Lalu yang keempat tumbuh. Contoh kalimatnya, salah satu dari ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, bergerak. Tanaman dapat bergerak namun tidak berpindah tempat. Itu contoh-contoh kalimatnya ya adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!